dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Nah. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren-keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk. Legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Iya. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Batik-batik diambil khas Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Mau ini nih pasti. ini Ya nanya-nanya. Ya Nah. udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustadz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti yang Oh Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa untuk gaspol tanpa rem-rem, menambah kedalaman ilmu agama dan juga mencari pahala dan berkah di bulan Ramadan. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Senang sekali kita masih dari Masjid Hajah Sitimang Makassar. Bersama saya Bayu Oktara dan tentunya kita sudah kehadiran Ustadz kita, guru kita, motivator kita, sahabat kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salimah. Gimana Ustadz. kabar Mas Bayu? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz penampilan saya? Keren. Oke ya, Selalu keren. gajah duduk nih Pak Ustadz. Gajah duduk ya. Iya dong. Bu, keren Saya- gak Bu? Saya pikir selama ini gajah duduk hanya punya sarung, ternyata sudah ada baju juga ya. Udah lengkap, ini pecinya juga Pak Ustadz. Oh, ya? Iya. Ibu mau gak? Nanti kalau ada yang bertanya kepada Ustadz, kita kasih hadiah ya. Oh. Pak Ustadz, Ya. ini kita mau membahas mengenai perasaan hati Pak Ustadz. Ya. Yaitu rasa rindu. Ibu pernah punya rasa rindu gak Bu? Rindu itu kan ungkapan yang jujur dan tulus muncul dari relung hati. Nah kita tuh selalu kadang-kadang ya punya pikiran begini Pak Ustadz. Aduh kita rindu sama Rasul. Kita rindu ingin kembali datang ke tanah suci. Tapi padahal kalau dipikir-pikir kita tuh belum pernah ketemu Rasulullah loh Pak Ustadz. Itu apakah Rasul rindu sama kita sehingga memanggil hati kita? Dan kalaupun kita rindu, bagaimana sebaiknya mengungkapkannya? Karena kan biasanya kalau kangen, rindu kan kita berjumpa ya Pak Ustadz. Tetapi kalau sama Rasulullah, bagaimana cara berjumpanya? Mohon tausiahnya Pak Oke. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, berapa rukun Islam? 5. Pertama, bunyinya saya bersaksi, berjanji tiada Tuhan selain dan saya bersaksi. Jadi syarat keislaman kita, kesaksian kita 2. 1, tiada Tuhan selain Allah. 2, Muhammad Rasulullah, Rasul Allah. Nah, mari dengar kisah. Ibu tahu tanggal berapa Rasulullah wafat? Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Nabi juga wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun ke-11 Hijriah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu agak flu influenza lah kira-kira kalau bahasa sekarang, Allah perintahkan kepada 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Ibu-ibu, siapa nama malaikat pencabut nyawa? Siapa? Israil atau Israfil? Oh, lulus pendidikan agama waktu SD. Ya, kata Allah, malaikat Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad dengan catatan tanya dulu. Kalau dia mau, cabut nyawanya. Kalau tidak mau, tunggu sampai mau. Allahu Akbar. Turunlah malaikat. Ketika mau sampai ke bumi, di tingkat langit pertama, malaikat Jibril berkata, malaikat Israel, saya tidak bertugas hari ini. Kamu yang bertugas mencabut nyawanya Muhammad. Kamu aja yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kan selama ini kamu yang selalu ketemu. Saya tidak pernah ketemu. Kamu enggak, saya tidak mau. Saya tunggu kau di sini. Turunlah malaikat pencabut nyawa. Begitu sampai di rumah Rasul, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul bait, ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah anak Nabi buka pintu. Kalau bahasa kita, Pak, tidak ada orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah ada di sampingku. Nah, ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Kalau kamu mau. Kalau ibu-ibu ditanya dulu bagaimana jawabannya, Bu? Ibu? Jawabnya kalau apa, Bu? saya ditanya Das'at, hari ini dicabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu malaikat, kita belum jadi presiden. Ada. Kalau Mas Bayu bagaimana? Tunggu dulu, istri baru 1. Astagfirullahaladzim. Jangan dong Pak Ustaz. Ya, akhirnya kata Rasulullah, ya malaikat, seluruh nabi-nabi sebelum saya setelah melaksanakan tugas dan kewajibannya menghadap kepada Allah. Saya pun selesai, saya siap menghadap kepada Allah. Cuma ini ada yang aneh. Mana Jibril? Jibril mana dia? Kata malaikat pencabut nyawa, dia menunggu di atas. Panggil dulu. Ringkas kisah, naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, dia cari kau temanmu. Kalau bahasa kita di sini, ku bilang memang ikut kau banyak sekali ceritamu. Turun kau, coba kau. Turunlah malaikat Jibril. Set, datang. Kata Nabi, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong kasih saya berita gembira. Baik, kata Jibril, lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril menghadap kepada Allah, turun bawa berita. Ya Muhammad, saya telah mendapat berita dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri baris menunggu rohmu. Kata Nabi, alhamdulillah, baik. Apalagi, ya Muhammad, kalau engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu kalaupun ada. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Lalu kata Nabi Jibril, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku Jibril. Saya tidak khawatir soal diriku. Yang aku cemaskan bagaimana kabar umatku setelah saya pergi nanti.
Lalu Jibril berkata, tunggu saya tanya lagi. Naik malaikat bertanya kepada Allah, muncul lagi. Ya Rasulullah, saya dapat berita dari Allah. Selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Kata Nabi, alhamdulillah. Kalau begitu, laksanakan tugasmu. Malaikat pencabut nyawa lalu maju menghadap kepada Nabi. Mulailah Nabi dieksekusi keluar rohnya. Meninggalkan telapak kakinya. Kemudian naik ke betis. Meninggalkan paha Rasulullah. Sampai ke paru-paru Rasulullah, ke badan. Menetes air mata Rasulullah. Keluar biji-biji keringat Rasulullah. Lalu Rasulullah melihat Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya sekarang? Kata Jibril, tidak ya Muhammad. Demi Allah aku tidak seperti itu. Tapi aku tidak mampu melihat engkau berpisah dengan rohmu. Ya Muhammad, aku tidak rela melihat engkau meninggalkan dunia ini. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, aku rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, seluruh sakitnya sakaratil maut ini kumpulkan kepadaku, titipkan hanya kepada saya. Jangan kau titipkan sakitnya sakaratil maut itu kepada umatku. Cukup saya yang rasa, jangan kau rasakan sakitnya sakaratil maut kepada umatku. Keluarlah sampai di tenggorokan, sampai ke bibir. Lalu Nabi mengeluarkan 3 pesan. Jaga perempuan di antara kalian. Jaga solat kalian. Ini yang terakhir. Ummati, ummati, ummati. Di ujung akhir hayat Rasul, beliau tidak katakan Khadijah, Khadijah. Beliau tidak katakan Aisyah. Beliau tidak katakan Fatimah. Beliau tidak mengatakan cucunya Hasan Hussein. Siapa yang disebut di ujung lidah beliau yang terakhir? Ummati, ummati, ummati. Karena begitu cintanya Rasulullah kepada kita umat Islam. Apakah sampai di situ cinta Nabi? Tidak. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kelak pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan cintanya kepada umatnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Menemani sahabat Dasar menikmati santap sahur, kita lanjut kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Begitu besar cinta Rasulullah kepada umatnya sampai di akhir hayatnya beliau pun yang diingat dan yang diminta kepada Allah dan dipikirkan adalah bagaimana kelanjutan umatnya. Nah sebagai umatnya bagaimana yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Jadi pada saat itu Rasulullah wafat, berduka satu negeri Madinah. Umar bin Khattab sampai tidak bisa menerima kenyataan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Tidak percaya dia. Tampil Abu Bakar Siddiq membacakan ayat yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Siapa yang percaya kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang percaya kepada Allah, Allah tidak akan pernah wafat. Apakah setelah Muhammad wafat kalian kembali kepada agama nenek moyang kalian? Mendengar ayat ini Umar bin Khattab langsung lunglai jatuh. Karena tidak bisa menerima kenyataan Rasulullah telah wafat. Nah, bukan hanya di dunia Rasul cinta kepada kita. Dijelaskan juga dalam kitab, ketika hari kebangkitan kelak, seluruh manusia sudah hancur,
dunia alam ini sudah musnah, yang kita sebut dengan hari kiamat, maka dibangkitkan kita. Siapa manusia yang paling pertama dibangkitkan? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan jasad Rasulullah naik. Seperti kalau bapak ibu pernah lihat itu akrobat ya, sulap-sulap ya naik, itu kayak peti naik ke atas. Jasad Rasulullah naik. Lalu dia ditemukan oleh Jibril, lalu beliau seolah-olah baru bangun. Jadi Rasulullah itu di dalam kuburnya seperti orang tidur. Tidak rusak jasadnya, tidak ada rusak badannya, seperti waktu beliau hidup. Haram hukumnya tanah dan binatang yang ada di dalam tanah merusak jasad Rasulullah. Seperti jasad aslinya. Bangun duduk, dia gosok matanya seolah baru bangun. Dinampak buka begini, dia nampak Jibril di depan beliau. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu." Beliau katakan, "Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku?" Kita semua yang dicari oleh Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan di akhirat kelak, ketika seluruh doa-doa manusia, bahkan doa para malaikat pun tidak dikabulkan, doa para nabi pun tidak didengarkan, hanya satu doa yang didengar Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yaitu doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hari penghitungan mau dimulai. Itu yang disebut syafaat. Begitulah cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang gimana cinta kita kepada Rasul? Gimana cinta kita kepada Nabi? Bagaimana wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW? Kalau kita mencintai Nabi, satu, perbanyak menyebut namanya. Itulah salawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Banyak-banyak menyebut nama. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yusalluna 'alan nabi, bersalawatlah kepada Nabi dengan sallu alaihi wasallimu taslima, dengan sebaik-baik salawat. Maka ketika ibu bersalawat, ambil posisi duduk yang baik sambil bersalawat, penuh hikmat. Bayangkan ada Nabi di depan kita, itu wujud kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saudara-saudara sekalian yang akan menunaikan ibadah umroh, begitu sampai di Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, sebelum menginjakkan kaki, salam kepada Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Tidaklah beradab Anda masuk ke Masjid Nabawi berpakaian baju oblong. Tidaklah beradab orang yang masuk ke Masjid Nabawi yang di dalamnya ada jasad Rasulullah, murni tidak rusak jasad fisiknya seperti waktu beliau hidup. Lalu kita masuk ke Masjid Nabawi pakai celana seadanya. Bukanlah adab kepada Rasulullah, karena Rasulullah cintanya kepada kita melebihi cintanya kepada keluarganya sendiri. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Kalau ibu-ibu punya tekanan batin, ibu-ibu punya depresi, cemas, stres, ambil wudhu 2 rakaat. Solat hajat atau solat mutlak, selesai solat seolah-olah ada Nabi di depan kita, jabat tangan Nabi, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Insya Allah Allah hadirkan kebahagiaan dalam hati. Bahkan tradisi-tradisi ulama dulu, kalau mereka ulama-ulama kita punya hajat besar, mereka membayangkan apa yang dihajatkan itu, lalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan salawat dengan kecintaan Allah kepada kita dengan kabulnya doa? Saya punya teman namanya Mas Bayu. Anak saya nakal, selalu diganggunya Mas Bayu. Begitu saya meninggal,
Anak saya minta tolong sama Mas Bayu. Om, bantu saya mau bayar uang sekolah. Mas Bayu ingat, kurang ajar ini anak. Tidak pernah dikasih tenang saya. Lalu datang istrinya Mas Bayu berkata, jangan kau lihat itu anak. Tapi lihat itu bapaknya, temanmu. Bapaknya kan baik betul. Akhirnya dikabulkan doanya, keinginan anak. Bukan karena lihat dia, tapi karena membayangkan kebaikan orang tuanya. Kalau Allah lihat dosa dan kesalahan kita, rasa-rasanya Allah tidak akan mendengar doa. Tapi karena kita sebut orang yang dicintai Allah, yang sampai Allah sejelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah. Maka kita sebut nama Nabi, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Akhirnya Allah mengabulkan doa kita. Ibu-ibu pemirsa yang saya hormati, salah satu sebab doa tidak diijabah oleh Allah, salah satu masalah doa sehingga tidak didengar Allah, karena kita tidak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau cinta kepada Rasul, banyak-banyak bersalawat. Yang kedua, kalau cinta kepada Rasul, amalkan sunnah-sunnahnya. Amalkan sunnah sesuai kemampuan. Sunnah mulai dari cara tidur kita. Rasulullah sunnahkan apa cara tidur kita. Berdoa dulu. Jangan menendang kiblat. Itu sunnah. Ibu bapak bikin rumah, toiletnya jangan membelakangi atau menghadap kiblat. Itu sunnah. Kalau kita kencing air besar, kalau mampu duduk, duduklah karena itu sunnah. Kecuali situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita duduk. Kalau kita pakai baju, ikuti sunnah Rasul. Masukkan dengan tangan kanan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membukanya, mendahulukan tangan kiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sunnah. Makan, sunnah. Meskipun waktu kita kecil mengajarkan, PKK mengajarkan makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Tidak, sunnah. Makan pakai kanan kanan, minum pun pakai tangan kanan. Kalau memungkinkan, itu sunnah. Amalkan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi cara mencintai Rasulullah? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Cinta adalah kata kerja, cinta harus ada wujudnya. Tadi Ya. kalau cinta kepada Rasul, yang pertama adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang berikutnya Pak Ustadz? Yang ketiga adalah memelihara warisannya, mencintai warisannya. Rasulullah tidak meninggalkan kita warisan istana. Rasulullah tidak meninggalkan kita warisan harta. Apa yang Rasul tinggalkan sebagai warisannya? Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau cinta kepada Rasul, wujudnya diantaranya adalah cintai ulama. Bukan cinta dasatnya, bukan cinta orangnya penceramah, tapi cinta ilmu-ilmunya. Karena tugas dan tanggung jawab ulama itu yang diteruskan mereka adalah tugas para nabi dan rasul. Sayang seribu sayang, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih hormat dan memuliakan pejabat, lebih hormat dan memuliakan selebriti daripada ulama. Coba kalau ngundang selebriti, kasih hotel bintang 5, kasih pesawat bisnis kelas. Kadangkala datang selebritinya berlima. Sama-sama mengisi acara. Ustadznya di kelas ekonomi. Selebritinya kelas bisnis. Padahal di acara yang sama. Kalau selebriti kau undang, apa dia bawakan kamu? Kelihatanlah dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyang dada pahanya di depannya umat Islam. Begitu kau muliakan. Pulang kau kasih duit puluhan juta. Duit sampai di Jakarta dia pakai dugem. Dia pakai maksiat. Ustadz kamu kasih 3 juta, 5 juta kau anggap sudah sangat banyak.
Padahal ustadz dia pakai untuk menghidupi anak yatim piatu yang menjadi hidup di pesantrennya. Dia pakai untuk fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya. Jemputnya pakai, kadangkala selebriti jemputnya pakai mobil mewah. Ustadz kau undang, penghafal Quran kau undang, kau jemput. Tidak, kau kasih motor online. Tidak ada stang kakinya satu. Tak gantung-gantung kaki di belakang. Kehujanan, setengah mati satu mantel berdua. Kenapa tahu Ustadz? Karena saya sering alami. Begitulah penghormatan kita kepada ahli pewaris para nabi. Wajar, setengah mati kau cari duit, bagus rumahmu, tapi tidak ada ketenangan jiwa yang kau peroleh. Maka kalau cinta kepada Rasul, caranya adalah muliakan ulama. Jangan jasadnya kau lihat, jangan fisiknya kau lihat, jangan dirinya kau lihat, tapi ilmunya. Saya tanya ibu-ibu, ibu tahu halal haram dari selebriti atau dari pejabat? Dari mana? Dari ulama. Dari ulama. Maka hormati ulama. Bagian kalau ibu bersedekah dalam hatinya, saya sedekah untuk fisabilillah, mudah-mudahan apa yang saya sedekahkan ini bermanfaat buat umat yang akan datang. Ya, inilah 3 wujud kalau mencintai Rasulullah. Banyak bersalawat, hidupkan sunnah-sunnahnya, lalu cintai pewarisnya, para alim ulama. Dahsyat sekali. Berikan tepuk tangan untuk semangat kita semua. Semoga ini semakin motivasi dan menambah kedalaman cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini untuk sahabat Dahsyat bertanya. Silakan angkat tangannya. Oh, yang depan dulu, boleh silakan Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Dan tentunya kita siapkan bingkisan juga Pak Ustadz buat yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Suryani, perwakilan dari Majelis Taklim BTP Blok F, Al-Ikhlas BTP Blok F. Mau bertanya Ustadz, kita tidak pernah kenal dan ketemu dengan Rasul, hanya tahu dari kisahnya saja. Dan terkadang terselip rasa cinta itu kepada Rasul. Dan terkadang kita menangis. Sebenarnya rasa cinta itu apa Ustaz kepada Rasul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiah untuk Ibu siapa namanya Bu? Suryani. Subuh Suryani. Ibu Suryani. Nape kami? Udah ragu-ragu, udah gemeteran loh Pak Ustadz. Udah ya. Tunggu dulu, Bu, tunggu dulu. Sudah. Terima kasih Bu. Sudah, terima kasih Bu. Dari Gajah Duduk, silakan. Iya, gimana Bu? Mau ucapin terima kasih? Terima kasih. Terima kasih sponsor dari Gajah Duduk. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dipakai sholat. Alhamdulillah, insya Allah terima kasih Bu Suryani. Boleh silakan kembali ke tempat. Nah, jadi ibu pemirsa yang saya hormati, pernah Nabi kumpul dengan sahabat. Lalu Nabi bertanya, siapa di antara kita sesungguhnya makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Bukan yang paling baik, menakjubkan. Menakjubkan itu memukau. Bukan yang paling baik, bukan yang paling tinggi iman, tapi menakjubkan. Kata sahabat, wah kalau begitu para malaikat ya Rasul. Nabi katakan bukan. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah dan aku? Mereka pun dari rumah ketemu dengan Allah. Mereka bisa melihat dan berkomunikasi langsung dengan Allah. Kata sahabat, kalau begitu Anda para nabi dan rasul. Kata Nabi bukan. Bagaimana kami tidak beriman? Kami terima wahyu, kami berdialog dengan para malaikat. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu kami ini umatmu. Kami ini sahabatmu. Kata Nabi, bukan. Bagaimana kau tidak beriman kepadaku? Kau hidup sesama dengan saya. Kau lihat saya. Kau lihat mukjizat. Pak, ya wajar. Kalau begitu kata sahabat, siapa yang paling menakjubkan imannya? Ya Rasulullah, kata Nabi, umat setelah kalian semua. Karena mereka beriman kepadaku, mereka percaya kepadaku,
Mereka mengamalkan sunnah-sunnahku meskipun mereka tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah mendengar wahyu, ya, langsung tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah melihat mukjizat, tapi mereka percaya kepada aku. Kita inilah semua. Dan bersyukur kalau ada orang mengingat Rasulullah, mendengar nama Rasulullah, lalu bergetar imannya, tanda itu orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Terima kasih. sudah terjawab ya Ibu Suryani ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Boleh silakan maju. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawati, perwakilan dari Muslimat NU Kecamatan Tamalate. Ya. Baik, menarik sekali apa yang Bapak Ustadz telah sampaikan tentang bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana cara kita menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW pada anak usia dini, sehingga kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu tertanam sejak dini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan hadiah dari sarung tenun gajah duduk. Masya Ini Allah. motif Asia merah putih. Iya. Selamat Ibu. Terima Selamat, kasih Bu. banyak Terima Pak kasih, Ustadz. Ibu. Insya Ibu Allah Nur semoga Asia. berkah. Darmawati. Oh, Dharma Wanita. Ini Asianya ini Bu, bukan namanya Pak Oh Ustadz. ya, ya Ibu Dharma Wanita. Hah? Dharma Betul wanita? Pak, bukan Betul ya? Dharma laki-laki. Oh iya betul. Hai, selamat Ibu Dharma. Ibu Dharma terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan berkah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya betul juga tuh Pak Ustadz. Kan anak-anak kan mungkin belum mengenal rasa cinta. Ya, Bagaimana menanamkannya? anak usia dini itu kan Kira-kira SD? PAUD. Oh Ya, PAUD. Sebelum SD ya? Sebelum SD. Oh, masih teman bermain. Ibu-ibu, setahu saya anak usia dini itu senang nyanyi. Ya toh? Iya Bu. Ah, saya ingat waktu saya kecil, kalau ibu saya mau cerita soal Nabi, ada caranya. Caranya tahan dulu Pak Kita Ustadz. tahan dulu. Caranya Ya, tahan dulu. ya. Kita penasaran nih bagaimana cara Ibunda Ustadzah Saad Latif menanamkan pendidikan dan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Jawabannya sesaat lagi tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda menikmati santapan sahur, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Dharma, bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah kepada anak kita yang masih usia dini. Nah waktu itu Ibunda Ya. Ustadz gimana caranya? Jadi saya kecil itu sudah cepat sekali kenal sejarah Nabi karena ibu saya memperkenalkannya dengan lagu. Pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah. Stop. Tahan. Berarti ini zaman jahiliyah. Kan zaman dahulu banyak. Ada zaman batu, ya kan? Ada zaman pokoknya Zaman jangan dinosaurus. benda. Ya. Nah, zaman dahulu Zaman ini purba. namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Baru saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Nah, lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Kan banyak rasul, 25 toh, tapi ini yang terakhir. Coba lihat itu lagu. Saya tanya lagi, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Di mana tinggal?
Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Coba itu dulu. Tidak ada sekolahnya itu ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis taklimnya. Ya toh, tapi lagu-lagunya mendidik sejarah Nabi. Itu dulu ibu saya kepada saya kepada anak saya lain lagi. Ibu saya tanya, berapa anaknya Nabi? Apa? Anak ya. Bingung mako? Ya toh, anak saya ajar. Cek nama anak saya ajar lagu. Ya, anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru kau tahu toh anak pertamanya Nabi namanya Ibrahim. Qasim. Toh dari lagu ini kita tahu, oh anaknya Nabi 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak pertamanya namanya Qasim. Itu dari lagu ini. Jadi kalau anak kita senang lagu, perkenalkan Nabi melalui lagu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Iya toh? Maka itu kalau tentang sejarah Nabi. Ya, kalau pada Allah ada lagu kita waktu kecil toh. Topi saya, bundar topi saya, kalau ya itulah TK dari Tamal Andrea. Nah, kita ganti itu dengan kalimat tauhid. Ganti dengan kalimat tauhid. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuhan kan banyak, tapi Tuhan orang Islam Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nah, itu jadi Bu, perkenalkan agama. Kalau anak senang lagu, kasih lagu. Kalau anak senang game, kasih game yang sejarah-sejarah Islam. Dan itu ada. Cuma sayang kita lebih senang drama Korea di rumah daripada sejarah-sejarah Nabi. Kalau ibu mau punya anak yang soleh dan soleha, cinta kepada Nabi dan agamanya, dari kecil tanamkan kecintaan melalui film dan lagu. Kalau ibu meninggal, percaya bukan suamimu doakan. Apalagi teman yang doakan, anak bisa doakan kalau dia tahu agama. Maka perkenalkan sedini mungkin dalam rumah melalui lagu, film, game dan lain sebagainya. Ya Bu, mana tadi Ibu Dharma Di Wanita? sebelah sana Ibu, Pak Ustadz. You understand? Yes. Yes. Yeah. Mantap. Berikan tepuk tangan dong untuk 2 orang yang sudah bertanya dan mendapatkan hadiah kenang-kenangan bingkisan dari Sarung Tenun Gajah Duduk. Jadi untuk menanamkan rasa cinta kepada anak-anak bisa melalui lagu ya Pak Ustadz. Ya. Dan kita nih sebagai orang dewasa tentunya ingin tetap merasakan cinta. Kenapa kita merasakan cinta kepada Rasul? Karena tentunya supaya Allah juga pasti akan senang apabila kekasihnya dicintai oleh kita umatnya. Ya. Nah, sekaligus sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini Pak Ustadz, apa yang harus kita ingat agar rasa cinta itu selalu ada dan juga semakin menguat ke depannya? Ya. Mohon petuahnya. Cinta itu tidak bisa dipikirkan saja. Cinta tidak bisa dilukiskan saja dengan kalimat dan kalimat-kalimat tulisan. Tidak, dia harus diwujudkan. Ya, ada anak-anak cinta-cinta pacaran. Nah, bukan cinta itu. Kalau kau betul cinta nikahi. Itu konkret, jelas. Kalau cuma dibawa-bawa,
Motor aja dicicil 3 bulan lunas. Masa anak kita dipacari 1 tahun tidak dinikahi? Nah, kalau cinta kepada Nabi harus konkret. Konkretnya apa? Selawat, amalkan sunnah. Bagi ibu-ibu yang banyak melanggar sunnahnya Nabi, pakaian sudah tutup aurat. Yang dia langgar karena dia mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya. Tutup aurat sudah sah, sudah baik. Tapi jangan pakaian yang sempit. Ya. Nah, termasuk cinta kepada Rasulullah adalah mengamalkan sunnahnya dalam mendidik anak. Mendidik anak ikuti perintah dan sunnah Rasul. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka Rasul pun cinta kepada kita. Dan kalau Rasul telah cinta kepada kita, di akhirat kelak Nabi akan memberikan syafaatnya. Apa itu syafaat? Ibarat kain, Bu, kain punya kain, Bu. Kalau ada robek-robek sendiri ditambal. Ya kan? Kalau ada amal-amalnya ibu yang kurang kelak. Ada pahala-pahalanya yang tidak sempurna kebaikan-kebaikannya. Maka Nabi menambalnya kekurangan-kekurangan itu dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapat syafaatnya itu banyaklah bersalawat kepada Rasulullah dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dahsyat sekali, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Dasat atas petua-petuahnya buat kita semua. Nah, sebelum kita tutup ada satu pertanyaan yang menggelitik sebenarnya, satu lagi. Izin Pak Ustadz, Ya. Kalau kita tidak merasakan cinta itu, apakah berarti kita bukan umatnya? Saya yakin kalau dia betul-betul umat Rasul dan selalu bersalawat pasti akan muncul itu. Berarti bisa dimunculkan ya Pasti Pak Ustadz? saya sangat yakin. Munculkan dengan Sangat-sangat salawat, sunnah. yakin. Mau lihat contoh? Iya Pak Ustadz. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Tapi coba hina Muhammad di depannya. Wah iya betul. Pasti mengamuk itu. Coba lihat kalau ada yang menghina Rasulullah. Mau mati orang membelanya kan? Masya Boleh, saya memang tidak sholat, saya memang peminum khamar. Tapi jangan kau hina nabiku. Itu wujud kecintaan kepada Rasulullah. Dia memang tidak bagus tapi coba kau hina nabinya, dia mau mati untuk nabinya. Itu salah satu wujud konkret cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barakali. Terima kasih banyak Ustadz Dasat Latif atas petua-petuahnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta rindu sekali lagi ada wujudnya, yaitu dengan melaksanakan sunnahnya, mengirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah, dan yang ketiga adalah Mencintai pewarisnya. mencintai ulama-ulama yang menebarkan kebaikan dan ajaran-ajarannya. Terima kasih Ustadz Dasat Terima Latif. kasih Mas Bayu. Terima kasih ibu-ibu Majelis Talim yang sudah hadir di sini. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh